Halo semua, gue Rian. Hari ini gue lagi happy banget karena gue pengen nge-review barang yang menurut gue keren banget. Sebelum gue pengen cerita dulu, sekitar 4 hari yang lalu, gue tuh lagi ngecek-ngecek em, aplikasi buat jual beli gitu ya, aplikasi belanja gitu namanya Kleinanzeiger. Jadi di aplikasi itu tuh kita bisa jual dan beli apa aja, kayak sepatu, tas, koper, jaket, kulkas bahkan, atau rumah, atau mobil bahkan. Jadi semuanya tuh kita bisa nemuin dan jual apa aja. Dan kemarin gue lagi ngecek em, jersey bola gitu, karena gue lagi suka jersey bola klasik gitu ya. Dan gue nemuin jersey bolanya Bayern Munchen tahun 2007-2008. Em, itu tuh jersey-nya tuh keren banget menurut gue. Dan apa yang bikin istimewanya lagi, si jersey ini tuh ditandatanganin sama pemain bolanya Bayern Munchen pada saat itu. Itu keren banget. Mau lihat gimana jersey-nya? Ini dia. Kalian bisa lihat sendiri, jersey-nya tuh mewah banget. Klasik, kalau bisa dibilang klasik, ini jersey tuh klasik banget ya. Dengan warna merah dan putih, ciri khasnya Bayern Munchen banget dan mirip kayak Indonesia. Dan kalian bisa lihat sendiri, si logo apparelnya itu, si Adidasnya itu di tengah. Ini um, menurutku jarang yang naruh logo atau logo tim atau apparel di tengah. Yang gua tahu tuh ada Barcelona di atas tahun 2004. Dia pernah juga naruh logo timnya di tengah. Dan sekarang kita bisa nemuin di jersey-nya Bayern Munchen 2007-2008. Gitu, terus di atasnya logonya Bayern. Karena ya gue nggak tahu apa maksudnya, cuman mungkin lebih ke desainnya ya. Karena putih dan putih jadi agak aneh, jadi dia taruh di atas gitu. Dan ini yang bikin istimewanya, ditandatangani sama pemain-pemainnya Bayern Munchen pada saat itu. Em, Susah banget, ini gue nggak tahu siapa aja yang nandatangani jersey ini. Tapi kalau kita bisa lihat di atas, dia tuh ditandatangan, ini kemungkinan besar tuh tantangannya Oliver Kahn, which is dia tuh kiper legendarisnya Bayern Munchen dan Jerman pada saat itu. Kalau nggak salah dia pernah main di friendly matchnya di Indonesia. Dan gue bangga banget ceritain ini karena waktu itu Bambang Pamungkas, idola gue, pernah ngegolin gawangnya Oliver Kahn. Itu ceritanya kemungkinan masih bisa masih terkenal pada saat ini ya, sampai saat ini. Gitu, dia Oliver Kahn. Si penjualnya juga bilang kalau ini tuh pasti Oliver Kahn. Terus ada juga yang bisa gue identifikasiin karena dia nulis nomor punggungnya nomor 5. Dan gue nggak tahu awal ini namanya siapa, cuman pas gue cek di situsnya Transfermarkt, itu adalah situs buat ngecek harga pemain. Dan nomor 5 pada saat itu adalah namanya Daniel Van Buiten. Dia tuh pemainnya dari main Belgia, Daniel Van Buiten namanya. Itu nomor 5. Terus yang lainnya gue nggak tahu, tapi kalau dilihat lagi siapa aja pemain Bayern yang sampai saat ini masih terkenal, itu udah ada Oliver Kahn, ada juga kalau buat backnya tuh ada Mats Hummels. Dia sering atau beberapa kali pindah klub. Dia pernah main di Dortmund pada saat itu. Dia juga pernah main di Bayern. Dan dia juga pernah main di AS Roma. Tapi yang paling gue ingat adalah ketika dia main di Dortmund, karena nganterin Dortmund buat sampai ke Liga Champions, walaupun pada saat itu dikalahin sama Bayern Munchen juga. Terus ada juga Philipp Lahm. Dia kapten atau mantan kaptennya Jerman dan mantan kaptennya Bayern Munchen.
nganterin Jerman juga Piala Dunia, juara World Cup 2014. Ada juga buat midfieldernya ada Bastian Schweinsteiger. Dia main di Bayern Munchen dan juga pernah di MU dan pensiun di MU kalau nggak salah. Ini juga pemain yang keren juga, Bastian Schweinsteiger. Toni Kroos, mantan pemainnya atau legendanya Madrid. Sekarang dia punya klub atau akademi Kroos kalau nggak salah. Cukup 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 legenda juga kan dia, Toni Kroos. Terus ada juga untuk strikernya menurut gue mewah banget karena ada Lukas Podolski, Luka Toni. Ini gue nggak tahu tapi gue pernah dengar nama ini karena waktu itu gue pernah main PES dan ini tuh pemain gacor juga pada saat itu ya. Terus ada Frank Ribery juga, ini pemain kocak. Ada juga ya Miroslav Klose, dia nganterin juga waktu itu Jerman juara dunia 2014, dan juga Lukas Podolski tadi gue bilang. Betul, Lukas Podolski sekarang punya punya restoran kebab gitu di Jerman dan juga cukup terkenal juga restoran itu. Gue belum cobain tapi katanya enak. Gitu, balik lagi ke jersey-nya lagi, itu ada, gue nggak tahu, ada beberapa pemain ya, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Kurang lebih sekitar 25 pemain yang tanda tanganin jersey ini. Gue bisa menduga, ada beberapa tanda tangan yang kemungkinan besar kayak ini, atau kemungkinan kecil gue nggak tahu jelas, tapi ini kayak LP gitu, kayak Lukas Podolski gue duga. Ada juga kayak yang tadi gue nemuin tantangan yang ini kayak gini. Ini gue duga ini tantangannya Philips Lam karena P dan ada L nya gitu, Lam. Kalau yang lainnya gue nggak tahu. Yang tadi gue bilang ada Mats Hummels, ada Toni Kroos. Gue nggak tahu apakah waktu itu 2007-2008 itu pemain udah sering dimainin karena waktu itu mereka masih pada muda-muda, kayak Toni Kroos waktu itu masih 19 tahunan. Jadi menurut gue keren banget sih. Dan harganya adalah 400.000. Which is ini gue happy banget karena bisa nemuin jersey kayak gini dengan harga 400.000. Karena kalau buat jersey yang jelas-jelas ada sertifikatnya gitu, itu harganya sekitar 4 juta sampai 5 juta, tapi gue nemuin ini dengan harga 500.000. Ada 400.000, sorry. Tadi belakangnya tuh polos, Bayern Munchen gitu doang. Jadi bukan jersey match worn-nya. Bukan jersey matchnya, bukan players issue juga. Ini mungkin sayangnya gue nggak tahu ini buatan mana, karena kalian bisa lihat sendiri nggak jelas, udah nggak jelas, udah kemungkinan dia taruh di lemari terus ada ngerapin barang, terus dia ngeliat kayak baju ini udah lama makanya dia jual di karena saya waktu itu, terus jadi ininya hilang gitu ya, sayang banget. Kalau tahun-tahun segitu tuh bukan buatan Thailand atau Vietnam sih, atau bahkan Indonesia masih belum bikin kalau nggak salah. Mungkin kalau gue setarain sama jersey-jersey lain, atau gue lihat di jersey-jersey lain di klien Asaga itu, kemungkinan tuh itu buatan Georgia, atau gue pernah lihat juga buatan UK. Kayak masih buatan di sekitar Eropa gitu sih, atau Tunisia gitu. Terus dia tuh pakai teknologi namanya Climacool. Ini teknologi canggih banget pada saat itu karena yang bikin adem gitu, padahal mah cuma kayak titik-titik doang, tapi itu bikin adem pemain. Jadi pemainnya nggak kepanasan walaupun main 90 menit karena dia ada si sirkulasi udaranya gitu di sini.
Terus yang bikin identiknya gitu adalah si Adidasnya itu kayak ngasih tanda gitu di sini buat ngebedain antara ini jersey KW atau asli. Tuh, Adidas. Gitu. Jadi ya ketika gua nemuin jersey ini, gua ragu karena dengan harganya 400.000 tapi ada tantangannya gitu. Gua khawatir ini scam atau apa, jadi gua tanya gitu. Gue bacain ya apa isi chatan gue sama si penjualnya gitu. Gue tanya kan, halo, Anda tahu gak ini siapa aja yang tanganin gitu kan? Kata dia, ini jersey seharusnya 2000 tahun 2002. Pas gue cek lagi ternyata 2007 2008 tadi gue bilangnya. Terus jadi kemungkinan besar tuh yang tangan Oliver Kahn, Michael Ballack, Oda Phillips Lams dan lain-lain gitu. Tapi yang tanda tanganin saya sendiri nggak tahu dan sulit untuk diidentifikasiin gitu kan. Terus gue tanya kan, ini jersey Anda gak nih? Karena yang tadi gue bilang gue khawatir ini jersey KW atau dia nemuin di nggak tahu di pasar atau nemu gimana atau dia nggak tahu dapetin di jersey dari mana. Jadi gue tanya itu, kata dia, ya ini jersey saya, tapi saya sayangnya nggak main buat Bayern. Jadi gue nggak tahu maksudnya apa, apakah dia dulu pernah main bola atau gimana. Terus yang bikin lucu adalah dia bilang kalau ini tuh jersey dikasih sama mantannya anak saya, yang dimana si mantannya anaknya itu adalah mantan pemain atau mantan kipernya Bayern Munchen. Mungkin yang tahu bisa komen siapa aja mantan pemain Munchen. Gue sendiri gue nggak tahu, jadi gue cuman ngasih gitu doang, emot 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 kocak gitu doang, emot kebingungan gitu. Terus gue tanyakan soal yang si pembuatan itu, tapi sayangnya nggak kebaca juga itu buatan siapa. Dia bilang kalau si yang atasnya itu dia yakin kalau itu tantangannya Oliver Kahn. Coba gue tawar dari 400.000, gue tawar di harga 350 ribuan. Sayangnya dia nggak mau karena katanya harganya tuh udah oke, udah bagus. And ya, akhirnya kita sepakat buat harga 400.000 dan akhirnya gue harus bayar sendiri. Dan overall gue happy banget sama jersey itu karena ya kita lihat lagi itu jersey keren banget menurut gue. Terus apakah gue bakal pakai jersey ini? Enggak, karena ini ukurannya XL dan gue ukurannya M, which is itu gede kegedean dua ukuran. Tapi coba kita pakai ya. Dan ada tanda tangannya juga, kalau gue pakai gitu juga bakal mengundang perhatian banyak orang kalau menurut gue. Tapi kalau bisa dilihat ini oke sih kalau mungkin buat lagi ngumpul gitu atau lagi ada acara apa gitu. Karena itu tuh jersey klasik banget. Gue suka banget ini jersey klasik tuh ini. Kayak tengah apa namanya, logonya di tengah. Terus warnanya tuh klasik banget gitu kan. Ini gue happy banget dengan jersey ini dengan harga yang tadi gue bilang gitu. Gitu aja. Mungkin kalian bisa kasih ide lagi atau mungkin kalian bisa komen apa yang harusnya gue lakuin buat next time ya. Dan kalian bisa subscribe, bisa juga like atau ya share kalau kalian mau. Ini video pertama gue by the way. Thank you for watching and maybe see you on the next video. Bye bye. Cheers.